Di awal film, diperlihatkan Sahida sedang bermain di halaman dekat rumahnya. Sahida merupakan seorang anak yang sangat cantik dan lucu, namun dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dia tinggal di sebuah pedesaan negara Pakistan. Sahida dan keluarganya memeluk agama Islam. Pada saat itu, ayahnya menyuruh pulang ke rumah karena hari akan gelap. Saat menuju rumahnya, mainan yang dibawa Sahida mengalami kerusakan. Dia berusaha mengejar mainan itu, tapi dia malah mengalami musibah. Ayahnya sama sekali tidak mengetahui hal itu. Dia mengira jika Sahida sudah pulang ke rumahnya. Lalu mereka berusaha mencari Sahida, dan salah satu warganya melihat Sahida yang tersangkut di sebuah pohon. Beruntungnya, Sahida tidak terjatuh ke jurang. Mereka sangat kesusahan mencarinya, karena Sahida tidak bisa berbicara sama sekali untuk meminta sebuah pertolongan. Setelah musibah itu, para warga merasa kasihan kepadanya. Lalu mereka berunding bersama orang tuanya untuk membawa Sahida pergi ke Delhi, India, agar penyakit yang dideritanya bisa terobati di sana. Keesokan harinya, Sahida dan ibunya berangkat ke India. Ibunya sangat berharap jika Sahida bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah mereka selesai berobat, pada malam harinya, mereka pulang kembali menuju Pakistan. Namun perjalanannya sempat terhenti karena kereta yang mereka naiki mengalami kerusakan. Sambil menunggu keretanya diperbaiki, semua penumpang tertidur pulas di dalam kereta, termasuk ibunya Sahida. Namun Sahida malah turun dari kereta tersebut karena melihat anak kambing yang terjebak di sebuah lubang. Dia mencoba menolong anak kambing itu, tapi tak lama kemudian kereta yang ditumpanginya berjalan kembali. Sahida kemudian berlari untuk mengejarnya, namun dia kesusahan untuk meminta tolong karena dia sama sekali tak bisa bersuara. Sahida lalu menaiki kereta barang yang sedang berhenti di sampingnya. Dia mengira kereta itu akan menuju ke Pakistan, tapi malah sebaliknya. Kereta itu membawa Sahida kembali ke Delhi. Setelah ibunya Sahida terbangun, dia sangat panik karena Sahida tidak ada di sampingnya. Kemudian dia mencarinya di tiap gerbong kereta yang dinaiki. Setelah kereta terhenti, dia mencoba meminta pertolongan kepada tentara yang menjaga perbatasan antar negara untuk kembali mencarinya ke India. Namun dia tidak diizinkan begitu saja, karena untuk kembali ke India tidak semudah itu. Dia harus melalui beberapa proses yang sudah menjadi aturan negaranya. Lalu dia melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Ibunya terus menangis mengkhawatirkan Sahida yang hilang di negara lain. Pada pagi harinya, kereta yang dinaiki Sahida terhenti di perkotaan India yang sedang merayakan festival Bajrangi. Kemudian Sahida mendekati acara itu dan melihat seorang pemuda yang sedang menari. Dia adalah Pawan Kumar. Lalu dia menghampirinya saat Pawan sedang makan. Karena terlihat kelaparan, Pawan memberikan Sahida makanan. Pawan merasa kebingungan dengan gadis itu. Dia mencoba bertanya nama dan asalnya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia tidak tahu jika Sahida tidak bisa berbicara. Setelah itu, dia pergi meninggalkan Sahida. Tapi secara diam-diam, Sahida mengikutinya kemanapun Pawan pergi. Karena hal itu, Pawan mencoba membawanya ke kantor polisi agar bisa membantu menemukan orang tua Sahida. Selain itu, Pawan juga meminta untuk menitipkan Sahida di kantor polisi sampai orang tuanya ditemukan. Tetapi polisi tersebut tidak bisa membantunya. Polisi itu memberitahu kepada Pawan, "Di sini banyak orang-orang jahat. Kami tidak bisa memberi izin gadis kecil ini bertempat tinggal di kantor kami." Lalu polisi itu meminta nomor dan alamat Pawan. Jika suatu saat nanti, ketika ada kabar mengenai keluarga gadis itu, pihak kepolisian akan segera memberitahunya. Pada akhirnya, Pawan membawanya kembali untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Dia bertempat tinggal di rumah mertuanya. Di dalam bus, Pawan mencoba kembali bertanya mengenai tempat tinggal Sahida. Dia menyebutkan semua kota yang ada di India. Jika salah satu yang disebutkan benar, Pawan meminta Sahida untuk mengangkat tangannya. Semua kota telah disebutkan, bahkan seluruh penumpang pun ikut membantunya. Tapi tak ada satupun kota yang benar. Kemudian, Pawan memperkenalkan dirinya dan menceritakan masa lalunya. Ternyata Pawan adalah seorang penganut Bajrangi yang sangat taat dan baik hati. Tetapi dia bodoh dalam hal akademik. Ayahnya sangat menginginkan Pawan bisa menjadi orang pintar. Sudah berkali-kali dia berusaha memenuhi keinginan ayahnya, tetapi dia selalu gagal dalam mengikuti ujian akademik. Ayahnya sangat kesal dengan Pawan, sampai dia menyebutnya seorang zero alias kopong atau nol. Pawan tidak menyerah begitu saja. Dia terus mengikuti ujian akademik, hingga akhirnya dia bisa lulus ujian dalam perkuliahannya. Dia berharap ayahnya akan bahagia mendengarkan hasilnya, tetapi malah sebaliknya. Mendengar berita itu, ayahnya sangat terkejut. Saking terkejutnya, dia sampai meninggal dunia. Sebelum ayahnya meninggal, dia meminta agar Pawan pergi ke Delhi untuk menemui temannya yang bernama Dayanan, agar bisa membantu mencari pekerjaan.
Kemudian, dia pergi ke Delhi dan menemui Dayanan. Dia memiliki putri yang sangat cantik bernama Rasika. Namun pertemuan itu membuat mereka saling jatuh cinta dan Dayanan merestuinya. Sesampainya Pawan di rumah mertuanya, Rasika terkejut melihat Pawan pulang membawa seorang gadis mungil. Lalu dia menjelaskan kepada mertuanya dan meminta izin agar gadis itu ikut menginap sementara waktu sampai Pawan menemukan orang tuanya. Karena tidak tahu nama dan asalnya, Pawan memanggil Sahida dengan nama Muni. Kemudian, Muni diizinkan bertempat tinggal di rumahnya. Dia mulai membaur dengan keluarga dan saudara mertuanya. Tetapi dia tidak menyukai makanan yang disajikan oleh keluarga Rasika. Hingga akhirnya, dia pergi ikut makan di tempat tetangganya yang beragama Islam. Dengan lahapnya, dia sangat menikmati makanan itu. Kepergian Muni tidak diketahui oleh siapapun. Pawan dan Rasika sangat panik. Mereka semua lalu mencarinya. Secara tidak sengaja, Rasika menemukan Muni di rumah tetangganya dan mereka membawanya kembali. Keesokan harinya, Pawan dan Rasika mengajak Sahida berjalan-jalan. Pada saat Pawan sedang berdoa pada keyakinannya, tiba-tiba Muni pergi ke sebuah masjid. Mengetahui hal itu, Pawan langsung mengejarnya. Awalnya, Pawan tidak mengetahui jika Muni beragama Islam. Lalu dia melihat Muni sedang berdoa di sebuah masjid. Dia sangat ketakutan karena ayah Rasika melarang keras orang beragama lain untuk tinggal di rumahnya. Pawan dan Rasika kemudian membicarakan hal itu dan tidak akan memberitahu ke ayahnya. Tetapi pada malam hari, di rumah Rasika sedang ramai menonton bareng pertandingan olahraga kriket antara India dan Pakistan. Dalam pertandingan tersebut, India mengalami kekalahan. Semua orang kecewa, tetapi tidak dengan Muni. Muni merasa senang sampai dia menari-nari di depan televisi. Bahkan dia mencium bendera Pakistan. Dari kejadian itu, Pawan mengetahui jika Muni berasal dari Pakistan. Namun mertuanya sangat marah karena kedua negara masih berseteru dengan konflik yang terjadi selama ini. Kemudian mertuanya melarang Muni untuk bertempat tinggal lagi di rumahnya. Dan dia menyuruh Pawan untuk segera mengembalikan Muni secepatnya. Pawan kemudian mencoba untuk pergi ke kedutaan Pakistan yang ada di India. Namun pihak tersebut tidak bisa membantunya. Lalu dia mencoba ke sebuah agen perjalanan. Agen tersebut bisa menolongnya. Namun agen itu meminta Pawan untuk membayarnya dengan biaya yang cukup besar. Sebenarnya Muni sudah mempunyai firasat buruk mengenai agen itu. Dia mencoba memberikan isyarat kepada Pawan, tetapi Pawan tak menyadarinya. Dengan berat hati, Pawan segera meninggalkannya. Tetapi di tengah perjalanan, Pawan membalikan sesuatu untuk Muni. Dia kembali ke kantor agen tersebut untuk memberikan gelang yang dibelinya. Ternyata kantor itu sudah tutup. Dia kemudian melihat Muni dan agen itu yang belum jauh meninggalkannya. Pawan berusaha mengejarnya. Beruntungnya, dia segera menemukan Muni. Ternyata, agen itu tidak membawanya ke Pakistan. Agen tersebut menjual Muni ke tempat lokalisasi. Melihat itu, Pawan sangat marah. Dia mengajar agen tersebut dan membawa kembali Muni. Pawan sangat menyesali perbuatannya. Setelah berbagai cara ditempuh, lalu dia bertekad untuk mengantarkan Muni ke Pakistan, meskipun tanpa paspor ataupun visa. Hal tersebut tentu ditentang oleh Rasika dan keluarganya. Tapi keputusan Pawan sudah bulat. Ia tetap akan mengantarkan Muni ke Pakistan sampai dia bertemu dengan orang tuanya. Pawan berjalan kaki menuju ke perbatasan. Namun datanglah seorang yang bernama Bo Ali menawarkan tumpangan menuju perbatasan. Awalnya Pawan menolaknya. Namun setelah Bo Ali menjelaskan tentang sulitnya memasuki perbatasan dan Bo Ali memiliki cara untuk masuk tanpa paspor, Pawan pun akhirnya mau menerima tawaran itu. Sesampai di perbatasan, mereka memasuki Pakistan lewat terowongan yang tidak diketahui oleh para tentara yang berjaga. Tetapi di sana, Pawan melakukan hal aneh. Dia ingin meminta izin ke tentara perbatasan. Setelah bertemu tentara itu, dia membicarakan bagaimana cara dia masuk ke Pakistan. Pawan menjelaskan mengenai terowongan yang tidak diketahui oleh tentara penjaga. Dia juga menjelaskan jika tujuannya ingin mengantarkan gadis mungil yang tersesat di negaranya. Tetapi tentara itu menghiraukannya. Lalu dia disuruh balik kembali lewat terowongan itu, dan para tentara menutupnya dengan pasir. Tak lama kemudian, tentara itu menemui Pawan kembali di perbatasan. Ternyata dia memasuki terowongan yang lainnya. Melihat kelakuannya, tentara Pakistan sangat kesal. Mereka menyuruhnya untuk pergi kemana saja. Namun Pawan tak mau pergi. Dia tetap menunggu izin dari penjaga dan meyakinkan bahwa dia pergi ke Pakistan hanya ingin mengantarkan Muni pulang ke rumahnya. Dan pada akhirnya, dia diberi izin masuk ke Pakistan. Pada saat mereka sedang sarapan, dia bertemu dengan polisi Pakistan di warung itu. Awalnya polisi itu tidak tahu identitas mereka dan bersikap biasa saja. Namun Muni sangat usil. Dia mengambil borgol polisi itu yang tergeletak di meja. Polisi itu mengejarnya setelah mereka pergi. Pawan tidak tahu jika Muni mengambilnya.
Namun saat digeledah tasnya, akhirnya Pawan mengetahui jika Muni mengambil borgol polisi itu. Karena hal itu, mereka ditanya mengenai identitasnya. Tapi dengan lugunya, Pawan menjelaskan identitas dia sebenarnya dan mengatakan bagaimana dia bisa masuk ke Pakistan. Hal itu membuat mereka ditangkap dan dianggap mata-mata dari India. Berita itu membuat salah satu wartawan Pakistan yang bernama Chanawab tertarik untuk mengangkatnya. Dia kemudian mewawancari mereka saat Pawan dan Muni digiring untuk interogasi lebih lanjut di kantor polisi. Saat di ruangan interogasi, Pawan menjelaskan jika dia pergi ke Pakistan untuk mengantarkan gadis mungil yang tersesat di negaranya. Tapi polisi tidak mempercayainya. Secara tidak sengaja, Muni menunjukkan kepada Pawan sebuah gambar yang ada di kalender jika Muni berasal dari tempat itu. Pawan menjelaskan kepada polisi itu jika Muni berasal dari tempat yang ada di gambar tersebut. Kemudian, polisi menginterogasi ke Muni, tapi cara yang digunakan membuat Pawan menjadi marah dan menghajarnya. Lalu dia melarikan diri bersama Muni dari kantor polisi tersebut. Hal itu membuat mereka menjadi buronan para polisi di Pakistan. Peristiwa itu dilihat secara tidak sengaja oleh Chanawab pada saat dia siaran. Chanawab mengikutinya secara diam-diam. Lalu dia menelpon polisi jika mereka sedang di dalam bus bersamanya. Di dalam bus, Pawan bertanya kepada kondektur mengenai tempat yang ada di gambar itu. Kondektur itu mengatakan, "Lelucon apa yang kau bicarakan?" Kemudian Pawan menjelaskan semua tentang tujuannya di Pakistan untuk mengantarkan gadis yang tersesat di negaranya. Mendengar kisah itu, Chanawab merasa sangat kasihan kepada mereka. Tak lama kemudian, polisi menghentikan bus yang mereka tumpangi. Polisi kemudian menggeledah semua penumpang, tapi di sana tidak menemukan mereka. Ternyata Muni, Pawan, dan Chanawab bersembunyi di atas bus berkat bantuan dari kondektur itu. Bus tersebut mengantarkan mereka ke sebuah masjid. Namun Pawan tidak mengetahui jika itu adalah masjid. Pada pagi harinya, setelah mereka terbangun dari tidurnya, Pawan kaget dan langsung terbirit-birit keluar dari masjid. Karena menurut keyakinan dia, tidak boleh masuk ke tempat ibadah lain. Di luar masjid, dia bertemu dengan seorang ustadz yang mengurus masjid tersebut. Dia menanyakan kepada Pawan, "Ada apa, nak? Tampaknya kau ada masalah." Lalu Pawan menjawabnya, "Aku bukanlah orang Islam." Lalu ustadz itu memberitahu, "Tempat ini terbuka untuk semua orang. Maka dari itu, kami tidak mengunci masjidnya." Pawan kemudian masuk ke dalam masjid saat dia melihat polisi yang sedang berpatroli. Di dalam masjid, dia bercerita kepada ustadz mengenai tujuannya. Lalu mereka berdiskusi mengenai tempat tinggal Muni. Tak lama kemudian, beberapa polisi datang untuk mencari mereka. Hal itu dicegah oleh ustadz masjid tersebut. Lalu mereka menyusun rencana untuk cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Mereka melakukan penyamaran yang tak terduga. Setelah melakukan penyamaran itu, Pak Ustadz mengantarkan mereka sampai ke perbatasan kota. Penyamaran pun berhasil sampai dia mengelabui semua polisi yang dijumpai. Perjalanan mereka terus dilanjutkan. Setiap waktunya, wartawan Chanawab selalu mendokumentasikan momen mereka. Malam harinya, Pawan merasa lelah dan ingin mengakhiri misi untuk menemukan rumah Muni. Namun Chanawab memotivasinya untuk tetap terus berjuang. Chanawab mencoba menelepon ke beberapa stasiun televisi untuk menyiarkan berita mengenai Pawan dan Muni. Namun semua stasiun televisi menolaknya karena berita itu dianggap tidak penting. Meskipun sudah ditolak beberapa kali, wartawan Chanawab tetap membuat video mengenai mereka. Kemudian dia mencoba mengupload video tersebut di sebuah warnet yang ada di sekitar daerah itu. Namun secara tiba-tiba, dia melihat beberapa polisi yang sedang mencari mereka. Setelah polisi itu mengetahui informasi tentang keberadaannya, Chanawab segera lekas pergi dan memberitahu Pawan. Mereka pun segera melarikan diri dan berhasil lolos dari kejaran polisi. Di malam hari, Chanawab memperlihatkan video yang diunggah itu kepada Pawan dan Muni. Tetapi di tengah video itu, Muni menunjukkan seorang wanita yang tak sengaja direkam. Ternyata wanita itu adalah ibu Muni. Keesokan harinya, Pawan dan Chanawab mencari bus yang ditumpanginya. Mereka menanyakan dari mana bus itu membawa penumpang. Satu persatu, supir tersebut memberitahu kota yang dilewati. Dan pada akhirnya, supir itu menyebutkan kota di mana Muni berasal, yaitu Sultanpur. Mereka langsung menuju ke Sultanpur. Namun di tengah perjalanan, terlihat beberapa polisi yang sedang melakukan razia. Kemudian, Pawan mencoba mengalihkan perhatian dari polisi itu, sedangkan Chanawab mengantarkan Muni menuju rumahnya.
Pawan berhasil ditangkap oleh polisi, dan Muni berhasil menemui keluarganya kembali di rumah. Chanawab akhirnya mengetahui jika nama Muni itu adalah Shahida. Sementara itu, video yang diunggah Chanawab berhasil menjadi trending topik di negara Pakistan. Bahkan, video itu pun tersebar sampai ke India. Di video itu, Chanawab mengajak semua warga untuk ikut mengantar Pawan menuju perbatasan. Sampai semua warga kedua negara merasa simpati melihat perjuangan Pawan. Pagi harinya, Pawan dilepaskan setelah polisi itu melihat kisah perjuangannya. Mereka juga mengantar Pawan sampai ke perbatasan. Semua warga pun berbondong-bondong untuk mendukung Pawan melewati perbatasan. Polisi yang mengantar Pawan mencoba untuk bernegosiasi dengan tentara yang menjaga perbatasan kedua negara, dan mereka pun mengizinkannya. Setelah berhasil melewati gerbang perbatasan, tiba-tiba Shahida muncul tanpa sepengetahuan Pawan. Di akhir cerita, Shahida bisa mengeluarkan suara dan berteriak paman kepada Pawan. Pawan pun mengetahui nama Muni yang sebenarnya setelah Chanawab memberitahu jika nama Muni adalah Shahida.